kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman yang menjadi rema buat kekuatan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya pesan di tengah-tengah masa yang membuat kami hari-hari ini capek, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Karena hari-hari ini ya kita cuma bisa berkata Tuhan itu baik. Tidak ada cara lain selain berkata Tuhan itu tetap baik. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana langkah iman ya. Orang banyak hari ini nggak ngelakuin langkah iman di saat sudah kepepet, sudah mulai pusing 7 keliling ya, orang itu nggak bisa lakukan langkah iman. Senyatanya langkah iman itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita nggak bisa ngelakuin langkah iman, maka kita hari ini nggak akan lihat mujizat. Saudara percaya langkah iman ini akan membuka jalan saat tiada jalan ya. Langkah iman ini akan membuat hari ini yang mustahil ya, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak ada belum ada jadi ada, itu hanya lewat langkah iman. Makanya kenapa Sadrah, Mesah, Abednego waktu keadaan bahaya di ujung batas, ambang batas kekuatan, Abraham juga. Apa yang membuat Abraham, Sadrah, Mesah, Abednego? Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sadrah, Mesah, Abednego menikmati promosi di tengah dapur api yang begitu panasnya luar biasa. Abraham juga ketika pisau itu sudah di atas tubuh Isa. Apa yang membuat mereka melihat berkat berlimpah-limpah, promosi berlimpah-limpah? Mereka tidak melakukan sesuatu apapun selain mereka mengambil langkah iman untuk percaya. Ya, saudara dan saya hari ini nggak ada lain selain hari-hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melihat sesuatu yang terjadi, bukan keadaan yang jauh lebih buruk, tapi keadaan yang jauh lebih baik. Abraham diberkati limpah-limpah, jauh lebih baik. Sadrah, Mesah, Abednego mengambil langkah iman, memilih percaya tinggal di dalam dapur api. Abraham tidak membuang pisaunya, sekalipun tidak masuk akal perintah Tuhan untuk membunuh anaknya sendiri dikorbankan. Tapi langkah iman Abraham berkata di Roma 4, kalaupun Ishak mati, dia tetap memilih percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Mungkin hari ini saudara melihat keadaan kita benar-benar seperti arahnya hancur, arahnya mati, usaha menuju kematian. Ya, rumah tangga menuju ambang batas juga kehancuran. Mungkin usaha saudara sudah di ambang batas bangkrut. Ya, yang namanya kanker divonis stadium akhir menuju kematian. Ada banyak orang yang hari-hari ini mempunyai perasaan takut. Ya, saya percaya Sadrah, Mesah, Abednego kalau lihat dapur api, yang bawa aja mati, yang ada di sekitarnya aja mati, lebih-lebih yang masuk di dalamnya. Orang yang ngusung aja di pinggir api saking panasnya mati. Akal logika Abraham ketika pisau ada di atas tubuhnya Ishak mati. Mungkin akal pikiran manusia berkata mati, hancur, ambang batas kehancuran. Ada banyak orang, tapi lihat justru keadaan itu tidak bisa menutup yang namanya rencana Tuhan yang besar ketika memilih untuk tetap percaya. Sadrah, Mesah, Abednego tidak keluar dari dapur api walaupun kenyataannya mati.
Orang berkata masuk dapur api, mati. Orang berkata pisau sudah di atas tubuh Ishak, mati. Tapi apa yang dilakukan Abraham, Sadrah, Mesah, Abednego, mereka mengambil langkah iman percaya. Di situ Tuhan memberikan promosi dan berkat yang tidak segan-segan lagi, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang sederhana, ya. Saudara percaya kita hari ini nggak ada jalan lain, nggak usah takut dengan apapun. Masalah saudara mau di ambang batas kebangkrutan, ambang batas kehancuran, antara hidup dan mati karena vonis kanker, hidup dan mati, mati ndak mati, hidup ndak hidup. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang benar-benar sulit. Antara kita mau berkata yes, tapi realitanya no. Antara berkata aku sanggup, realitanya ndak sanggup, saudara. Jujur berapa banyak orang yang hari-hari ini berkata realitanya sudah tidak sanggup lagi. Tapi iman kita berkata aku pasti sanggup menanggung segala perkara karena aku punya iman, langkah iman untuk tetap mempercayai Tuhan seperti Abraham. Kalaupun Ishak mati, Allahku masih sanggup membangkitkan orang yang mati. Hari ini kemampuan kita, manusia, dokter sekalipun sudah tidak bisa membawa vonis yang berkata hancur, mati, babak belur. Tapi sekali lagi, kalau kita melakukan langkah iman, kalaupun keadaan hidupku hari ini benar-benar realitanya babak belur, aku memilih untuk tetap percaya. Maka kita yakin bahwa sesuatu yang terjadi dengan langkah iman itu akan membuka jalan saat tiada jalan. Saudara akan lihat terobosan yang dilakukan Tuhan atas hidup ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Hari ini apa yang tidak bisa saudara lakukan, Tuhan akan terobos. Pastikan kita perlu menerobos keadaan yang mustahil, mustajab, dibutuhkan langkah iman. Nah, kita lihat yuk, kita belajar hari ini bagaimana langkah iman. Kalau kita percaya bahwa Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya saudara dan saya punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita hari-hari ini nggak ada jalan lain selain kita mempercayai bahwa hadirnya Tuhan buat hidup saudara dan saya yang lagi di ambang batas kehancuran, ambang batas keterpurukan, ambang batas kematian, bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidup saudara, dalam hidup supaya kita hidup. Tangkep ya, Tuhan itu tidak pernah izinkan hidupmu yang babak belur untuk mati, saudara. Tapi Tuhan datang supaya saudara dan saya punya hidup dalam kelimpahan. Tangkap ya, saudara dan saya hari ini yuk, siapa yang sudah ambang batas, pastikan Tuhan tidak pernah datang di ambang batas kekuatanmu untuk mematikan hidupmu, untuk menutup masa depanmu, untuk menutup hari esokmu, tapi dia justru datang hari ini di dalam masa ambang batas kekuatan, di mana kekuatanmu sudah tidak sanggup lagi. Ambang batas kebangkrutan, ambang batas kematian, ambang batas kehancuran, dia tetap datang supaya saudara dan saya punya hidup dalam kelimpahan. Itu sebabnya langkah iman saudara harus ambil. Tidak bisa kita memilih tinggal di dalam masalah. Saudara tidak bisa ambil jalan pintas, jalan dunia, jalan kompromi dosa. Senyatanya iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Kalau kita hari ini nggak mau tekun mengikut Kristus, di luar Kristus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita tinggal di dalam cara dunia dan kekuatan iblis, maka saudara dan saya sedang memilih bukan kehidupan tapi kutuk atau kematian. Kenapa? Karena iblis jelas enaknya hari ini karena saudara sedang ditarik untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Pastikan hari ini yuk langkah iman saya ajari singkat ya. Tidak perlu takut dengan apapun. Masalah bukan masalah buat Tuhan. Walaupun kelihatannya api dapur apinya bisa mematikan. Mungkin hari ini kau kena jerat hutang, jerat resesi, krisis yang kelihatannya mematikan. Mungkin saudara mengalami titik hari-hari ini. Pastikan siang ini Tuhan berkata, aku datang supaya setiap orang yang mengambil langkah iman, percayalah, engkau pasti hidup nak, tidak akan mati nak. Engkau pasti hidup, tidak akan hancur. Bahkan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Itu artinya hidup kita ini bukan biasa-biasa loh saudara. Jangan takut. Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sadrah, Mesa, Abednego dipromosikan Tuhan bukan biasa-biasa. Luar biasa sampai diangkat punya kedudukan yang tinggi. Saudara dan saya, kalau berbicara limpah, itu berarti hidup kita tidak akan pernah biasa-biasa, saudara. Walaupun sekarang badainya luar biasa. Orang kalau sudah di ambang batas kekuatan, jelas orang pasti tahu. Masalahku luar biasa Bu Eli, keuangan utangku besar, usahaku suwepi, rumah tanggaku ancur-ancuran. Mungkin itu terjadi. Mungkin dokter juga sudah menvonis kanker stadium akhir. Tapi sekali lagi, kalau Yesus yang datang dalam hidup saudara dan saya, tidak akan pernah hancur. Hidup-hidup. Hidupmu bukan hanya biasa-biasa, limpah nak. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca Lukas 12 ayat 4-6. Yuk kita baca terlebih dahulu Lukas 2 ayat 4-7, kemudian 15. Yuk kita baca. Apa yang perlu kita lakukan di langkah iman? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang tidak dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudara percaya, masalah itu tidak bisa membunuh hidup saudara. Walaupun hidup saudara hari ini, Ayub mengalami keadaan yang begitu sangat menyakitkan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada iblis, semua yang dia punya ada di dalam kendalimu, tapi satu, hidupnya engkau tidak bisa menjamah. Hari ini pastikan tidak ada sesuatu yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut dengan apapun ya, karena semua masalah itu tidak akan pernah membuat hidupmu hancur. Masalah tidak pernah menutup hari esokmu. 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara dan saya, masalah itu tidak bisa melemparkan kita ke neraka ya. Saya sudah khotbah ini. Masalah itu bukan melemparkan saudara ke neraka, malah mendorong saudara hari ini untuk makin mendekat sama Tuhan. Orang yang hidup dalam zona nyaman itu senyatanya ya, zona nyaman itu membawa saudara nanti hati-hati. Bisa-bisa siapa yang paling kita takuti dalam hidup ini? Kalau kita hari ini takut tidak bisa hidup kaya, saudara ambil jalan pintas dengan hidup dalam dosa. Saudara pikir dengan cari jalan cepat instan, saudara ikut yang namanya korupsi, ikut ambil suami orang, yang penting dapat uang dulu Bu Eli, dapat uang dulu. Hati-hati, kalau saudara takut tidak punya uang tapi tidak takut akan Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan melemparkan saudara ke neraka, maka saudara salah besar. Hari ini orang nggak punya uang tapi
Tapi hidup takut akan Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Tapi kalau kita takut tidak punya uang, kita ambil suami orang. Takut tidak punya uang, kita korupsi uang orang. Sehingga saudara tidak takut akan Allah yang senyatanya bisa melemparkan hidup saudara dan saya ke neraka. Ngeri nggak saudara? Makanya mengambil langkah iman yang poin yang pertama, jangan takut. Apapun masalahmu, ndak usah takut. Yang penting nomor satu, takut akan Tuhan. Masalah itu ndak akan membuat hidupmu hancur, karena Tuhan datang supaya kita semua lewat masalah. Justru masalah itu mendorong hidup kita makin nempel sama Tuhan. Bersyukur lewat masalah sebagai alat yang mendorong kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Masalah mendorong kita makin serupa dengan Kristus. Masalah makin mendorong kita untuk berbuah roh yang lebat. Itu sebabnya kita semua sebagai orang benar, yuk yang pertama jangan takut. Tidak perlu takut dengan masalah, tapi yang penting takut akan Tuhan. Lihat ya, takutlah Dia. Hari ini nomor 6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara dan saya lebih punya nilai berharga dari burung pipit. Saudara jangan takut, hari ini lihat ayat 7, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara percaya bahwa dalam hidup ini saudara tidak perlu takut, kita ini berharga. Yang kedua, lihat ya, apa yang dikatakan selain jangan takut, yaitu ayat 15. Apa yang dikatakan Tuhan? Hari ini firman Tuhan berkata, selain jangan takut, yang nomor 2, tinggikan Tuhan. 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Siapa yang menjadi standar dunia? Hidup ini tergantung pada kekayaan. Makin kaya ya makin bahagia, Bu. Makin kaya makin bisa berbuat segala sesuatu. Kalau ndak kaya miskin ndak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati saudara. Firman Tuhan jelas berkata di Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan. Orang dunia hidupnya tergantung dari berlimpah-limpah harta dan kekayaan. Tapi buat saudara dan saya, hidup kita tidak bergantung dari berlimpah-limpah harta dan kekayaan. Tapi kita hari ini perlu waspada. Berjaga-jagalah, jangan menggantungkan hidup. Yang ketiga, langkah iman, gantungkan hidup kepada Tuhan. Saudara percaya 3 hal. Yuk, yang pertama jangan takut. Yang kedua, tinggikan Tuhan aja. Karena kalau kita hari ini takut sama masalah ndak bisa melempar hidup saudara ke neraka. Justru masalah mendorong saudara untuk makin hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya tanpa kekudusan kita ndak bisa melihat Tuhan. Lewat masalah saudara hidup menjadi kudus, layak supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya hari ini 3 hal langkah iman yang sederhana. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, sudah tinggikan Tuhan aja. Nggak usah ngomong masalah lagi. Saudara, masalah itu ndak akan jadi masalah kalau saudara ndak mempermasalahkan. Yang penting hari ini tinggikan Tuhan, sudah. Karena kalau saudara tinggikan masalah ndak bisa melemparkan kita ke neraka. Walaupun hidup saudara babak belur sekalipun di ambang batas kekuatan, kalaupun sampai Ishak mati, Abraham tetap percaya masih ada Tuhan yang punya kuasa untuk memberikan saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Itu ndak akan pernah beranjak. Sampai hari ini Tuhan yang sama, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang hari ini harus
kita tinggikan. Jangan takut, tinggikan aja Tuhan, gantungkan kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan bergantung kepada banyaknya harta dan kekayaan, tapi hidup kita hari ini menggantungkan diri kepada Allah. Saudara dan saya percaya bahwa hari ini 3 hal. Jangan takut. Yang kedua, tinggikan Tuhan. Jangan takut dengan masalah, karena hanya Tuhan yang bisa melemparkan hidup saudara ke neraka. Tidak ada ya pilihan, dan Tuhan juga yang akan memberikan hidup-hidup dalam kelimpahan. Dan yang ketiga, ketika kita menggantungkan diri kepada Tuhan, berarti yang nomor 3 adalah andalkan Tuhan. Hari ini peristiwa hal yang simpel, langkah iman, tapi saya percaya waktu saudara melakukan, tidak usah takut, tidak usah takut. Hari ini siapa yang lagi takut? Jangan takut. Hari ini siapa yang lagi terus meninggikan masalah? Orang meninggikan masalah itu cirinya gimana? Mikiri masalah, merenungi masalah, stres karena masalah, itu meninggikan masalah. Orang kalau merenungkan Tuhan, ya merenungkan firman, merenungkan kebaikannya, mikiri Tuhan, melayani Tuhan. Itu kalau orang lagi meninggikan Tuhan. Tapi kalau kita meninggikan masalah, kelihatan saudara. Mungkin saudara hari ini tidak merasa bahwa saudara meninggikan masalah, tapi senyatanya Tuhan sudah lihat. Orang yang meninggikan masalah gimana? Hidupnya mikiri masalah, buka mata duit, gimana duit, di mana duit, buka mata di mana suamiku, di mana istriku, hari ini Tuhan penyakitku. Itu orang yang meninggikan masalah. Iblis tuh tahu loh orang yang meninggikan masalah, makanya dicobai terus. Saudara akan dikejar, dikerjai habis, karena waktu kita meninggikan masalah, iblis tahu kekuatan kita itu semakin akan habis, terpuruk. Karena kita jujur, kalau kita mikiri uang, coba capek kan? Saudara mikiri suami yang tidak pulang-pulang, capek enggak? Walaupun kelihatannya saudara tidak ngelakuin, tidak ngelabak, tapi di rumah mikiri terus, kapan ya suamiku pulang? Ngapain ya dia sama wanita tobat tuh? Gimana ya hutangku? Gimana ya tokoku sepi? Jujur, kalau orang mikiri masalah dan saudara terus ngerenungi masalah, maka saudara sedang meninggikan masalah. Tapi kalau kita hari ini mikiri Tuhan, kebaikan Tuhan, ngerenungkan bagaimana firman Tuhan siang dan malam, dan saudara tetap hari ini melayani Tuhan, maka kita sedang meninggikan Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga juga andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan banyaknya harta kekayaanmu yang melimpah. Tapi sekali lagi dengan 3 step ini kita akan melakukan sesuatu langkah iman. Hari ini yuk, malam ini, siang ini kita berkata, Tuhan, aku gak mau lagi melakukan sesuatu yang membuat aku gak melihat terobosan. Kalau aku takut, aku gak mau takut. Yang penting hari ini aku tidak perlu takut dengan masalah. Karena masalah itu tidak bisa mengendalikan hidupku. Hanya Tuhan pengendali hidupku. Hari ini percaya, saudara dan saya jangan pernah takut. Ya, yang kedua apa tadi saudara? Tinggikan Tuhan. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Sudah, itu langkah iman yang paling luar biasa. Hari ini siapa yang lagi takut? Katakan, aku gak boleh takut. Aku punya Tuhan yang besar, dan Tuhanlah satu-satunya andalanku. Saudara lihat satu persatu saya akan bahas singkat ya. Orang kalau hari ini jangan takut, kenapa saudara? Ketika Tuhan berkata di Lukas 12 ayat 6 dan 7, kita tidak perlu takut. Karena senyatanya kita ini bukan anak-anak yang terbuang, anak-anak yang ditinggalkan di masa sukar. Tapi Tuhan berkata gini, nak, kamu jangan takut. Aku itu tidak pernah melupakan engkau. Senyatanya kita ini sebagai pribadi yang tidak pernah dilupakan Allah. Dan kita ini satu helai rambut jatuh, Tuhan itu tahu hitungan semuanya. Berarti Tuhan peduli enggak? Kira-kira kalau saudara jatuh tiap hari saudara keramas, ini rambut ini rontok. Saudara aja tidak peduli dengan rambut yang rontok. Saya tiap hari rambut saya rontok. Tapi bukan buat Tuhan. Saking pedulinya buat hidup saudara. Sampai di Lukas 12 berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangin saudara. Rambut yang menurut kita tidak penting.
itu sampai terhitung semuanya di hadapan Tuhan, berarti Tuhan tuh peduli ndak buat hidup saudara? Jelas. Kalau Tuhan tidak memperdulikan hidup saudara, dia tidak tahu detail. Sampai urusan rambut yang tidak penting, Tuhan tuh peduli loh. Berarti hari ini kita semua jangan pernah takut. Karena kita hari ini tidak pernah dilupakan Allah di ayat yang ke-6. Sungguh demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kalau tidak seekor pun, burung pipit aja tidak dilupakan Allah, apalagi manusia yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Bayangin, burung pipit, firman Tuhan berkata, tidak seekor pun dilupakan Allah. Berarti kita, tidak seorang pun dilupakan Allah. Burung pipit yang tidak berharga mulia di mata Tuhan aja, tidak seekor pun dilupakan Allah. Apalagi kita yang biji matanya Tuhan. Tidak seorang pun yang siang ini bergabung di live dilupakan Allah. Tuhan ingat kok, kita punya hutang, Tuhan ingat. Tuhan ingat suamimu tidak pulang, Tuhan ingat. Hari ini walaupun engkau dalam proses bertahun-tahun, kau sudah mengalami usaha yang babak belur, Tuhan ingat. Dia tidak pernah seorang pun dilupakan Allah. Bahkan Tuhan peduli. Sehelai rambut pun seluruhnya, kalaupun jatuh dia tahu hitungannya. Tuhan peduli sampai urusan rambut yang tidak penting. Tuhan itu tetap peduli sampai terhitung semuanya, bahkan kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara dan saya hari ini percayalah, kalau burung di udara dipelihara, artinya saudara dan saya jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudara percaya satu domba hilang, 99 dicari untuk cari yang satu, 99 ditinggal. Satu orang bertobat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Tuhan dan seluruh malaikat surga. Hari ini percayalah, siapa sih kita sampai bisa membuat Tuhan dan seluruh malaikat surga bersorak-sorai? Siapa sih kita sampai helai rambut jatuh aja Tuhan peduli? Siapa sih kita hari ini? Kalau Tuhan itu sangat peduli buat hidup saudara, jangan takut. Hari ini hidupmu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau burung pipit aja dipelihara, lebih-lebih kita. Kalau lebih berharga dari banyak burung pipit, maka hidup kita sangatlah berharga. Makanya kita jangan takut. Langkah iman. Saudara, waktu menghadapi badai yang besar, terobos dengan langkah iman. Aku tidak boleh takut. Aku ini hidupku berharga. Aku ini hidupku diperdulikan oleh Tuhan. Aku ini tidak mungkin dilupakan Allah. Wong burung pipit aja tidak seekor pun. Berarti tidak seorang pun bisa dilupakan Allah. Aku siapa? Sampai rambut aja diurus sama Tuhan. Sampai tahu hitungannya detail. Berarti Tuhan detail ngurusi berapa hari ini kekuranganmu. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan tidak cukup Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nak, aku tahu loh. Hitungan rambut aja kamu gak bisa hitung dan kamu gak peduli, aku tahu. Apalagi kebutuhanmu, aku tahu kebutuhanmu, aku tahu engkau lagi butuh untuk sesuatu bayar angsuran besok. Aku tahu, aku gak lupa, aku peduli, bahkan engkau itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Yakinlah, kalau kita lebih berharga, siapa kita? Kita manusia berdosa, Tuhan itu berkata, engkau biji mataku. Jadi hari ini tidak ada yang takut. Ya, kalau mulai iblis berkata, rasain lu. Mau jadi orang sok benar, sok suci, buktinya mana? Tuhan lo tidak peduli. Saudara jangan dengar. Karena senyatanya kalau Tuhan berkata, siang ini, nak jangan takut. Apa yang dikatakan orang tidak usah didengar. Yang pasti hidupmu itu tidak akan aku lupakan. Hidupmu itu aku sangat peduli. Aku tahu
detil setiap kebutuhanmu. Aku tahu detil semua yang kau rasakan sakit. Kalau semua rambut itu bisa dihitung, maka aku tahu semua rasa sakitmu hari ini karena engkau dikhianati orang, karena engkau ditipu orang, engkau difitnah orang. Aku tahu detail semua yang kau rasakan hari ini. Bahkan Tuhan berkata, engkau lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau engkau mulai khawatir, ingat, burung pipit aja yang tidak punya nilai berharga, aku pelihara. Masakan engkau yang lebih berharga dari banyak burung pipit, aku tidak pelihara. Burung pipit yang tidak nabur aja, aku pelihara. Apalagi engkau. Makanya hari ini yuk langkah iman. Sekarang langkah iman, tidak usah takut. Katakan, aku ini siapa? Aku berharga, Tuhan peduli dan Tuhan tidak lupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk hari ini katakan, tidak usah takut, tidak usah ninggikan masalah. Yang penting tinggikan Tuhan. Karena masalah itu tidak bisa melemparkan hidupmu dalam kehancuran ke neraka. Tapi Tuhan itu yang bisa melemparkan hidup kita ke neraka. Makanya kita takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berjanji, nak, hidup nak. Hidupmu bukan hanya sekedar hidup biasa-biasa. Nanti ada promosi kelimpahan seperti Abraham diberkati berlimpah-limpah. Dan engkau akan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Ayub. Karena memang aku tidak pernah jadi pribadi di tengah. Aku izinkan semua masalah yang bertubi-tubi, semua keadaan yang ambang batas kebangkrutan, ambang batas kehancuran. Aku hadir tetap supaya setiap anak-anakku punya hidup dalam kelimpahan. Makanya Ayub 2 kali lipat. Daud jadi raja, Yusuf jadi perdana menteri. Karena selalu ketika Tuhan yang datang dalam hidup saudara, dia punya hidup dalam kelimpahan. Hari ini jangan takut, Tuhan sudah sediakan hidup dalam kelimpahan. Mungkin rumah tangga kita hancur suatu kali, limpahnya anggurnya yang manis. Bukan hancurnya yang besar, tapi anggurnya yang manis. Hari ini engkau diambang batas kebangkrutan, bukan bangkrutnya yang besar, tapi ditutup dengan berkatnya yang besar. Karena kalau hidup dalam kelimpahan, gak mungkin biasa-biasa. Hari ini engkau punya keadaan hidup bagaimana anak-anakmu berontak kurang ajarnya yang besar. Percayalah kalau kita melibatkan Tuhan, maka bukan berontaknya yang besar, bukan sesuatu yang besar masalahnya, tapi berkatnya yang besar. Karena dia datang supaya kita punya hidup dalam kelimpahan. Itu sebabnya kita praktek satu kata profetik Yeremia 17 ayat 14. Katakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Makanya kalau orang suka memuji Tuhan, tidak suka ngerenungi masalah, meninggikan Tuhan, maka kita akan berkata, sembuhkan aku sembuh. Berkati aku diberkati. Selamatkan aku pasti selamat. Tangkep ya? Kalau kita membesarkan masalah, maka kita nggak akan lihat langkah iman, saudara. Tapi waktu engkau sakit, engkau berkata, sembuhkan aku, maka aku sembuh. Waktu engkau bangkrut, engkau tidak berkata, aduh bangkrut, enggak. Saudara berkata gini, selamatkanlah usahaku, maka usahaku pasti selamat. Karena engkaulah kepujianku. Hari ini katakan, apa yang saudara katakan, serahkan sudah. Hari ini katakan, sembuhkan aku, maka aku sembuh. Selamatkan aku, maka aku selamat. Serahkan. Kalau kita berkata, aku menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita percaya. Ketika kita menyerahkan, maka semua yang diserahkan ke dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan memberi kita kelegaan. Jadi hari ini tidak ada jalan lain. Kalau kita memang meninggikan Tuhan, maka katakan, sembuhkan aku, selamatkan aku. Aku percaya bahwa hari ini ketika kita mau menyerahkan semua, ya, serahkan sudah. Sembuhkan, selamatkan, serahkan.
Ya, jadi sekarang sekali lagi katakan sembuhkan, selamatkan dan serahkan. Hari ini apapun yang jadi masalah kita, serahkan semua kepada Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan, maka Tuhan yang memelihara hidup kita. Serahkan khawatirmu, Tuhan yang memelihara hidupmu. Serahkan hidupmu, Tuhan akan bertindak. Jadi sekali lagi, langkah iman yaitu dengan meninggikan Tuhan. Hari ini perkatakan perkataan kita, serahkan sudah semuanya. Sembuhkan aku Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkan keuanganku Tuhan, maka keuanganku diberkati. Selamatkan suamiku Tuhan, maka suamiku pasti berubah. Selamatkan istriku Tuhan, maka istriku pasti berubah. Selamatkan anak-anakku Tuhan, maka anak-anakku pasti selamat. Saudara dan saya hari ini, yuk, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Waktu kita berkata sembuh, selamatkan, berkati aku Tuhan, maka aku diberkati. Setiap kata-kata yang meninggikan Tuhan, hari ini jangan lagi ketika kita berkata selamatkan aku Tuhan, berarti kita sedang memanggil nama Tuhan. Tuhan jadi kepujian saudara. Jangan dikit-dikit mateng Tuhan, mateng Tuhan, mateng. Memang nyebut Tuhan, tapi Tuhannya mateng, cilaka Tuhan, apes Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Hari ini kalau kita mau memuji Tuhan, katakan seperti yang Yeremia katakan di ayat 17, ayat 14. Sembuhkan aku Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkan keuanganku Tuhan, maka aku selamat keuanganku. Berkati Tuhan usahaku, maka usahaku pasti diberkati. Kalau itu jadi kepujian kita, karena kita meninggikan Tuhan, maka kita melakukan langkah iman. Jangan dikit-dikit berkata, mati aku Tuhan. Tuhan gimana ini Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa Tuhan kau tega? Enggak, kita tidak boleh melakukan apapun. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu kepujian kita. Karena ketika kita meninggikan Tuhan, ya, maka Tuhan yang akan bertindak. Yang terakhir, hari ini yuk lakukan yang ketiga, yaitu fokus. Andalkan Tuhan, gantungkan. Hidupmu bukan tergantung dari berlimpah kekayaan dan harta seperti orang dunia, tapi hidupmu bergantung sepenuhnya. Andalkan Tuhan. Orang kaya hari-hari ini, orang dunia, hidupnya hanya mengandalkan bagaimana banyaknya harta dan kekayaan yang melimpah. Baru dikatakan bahagia. Tapi buat saudara dan saya hari ini, hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Maka Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hari ini siapa yang jadi andalan hidup kita? Jangan hartamu, tunggu kaya dulu aku bisa happy Tuhan. Tunggu hari ini aku berlimpah harta, berlimpah kekayaan, berlimpah kesuksesan, maka itulah standar kebahagiaanku. Jangan tunggu berlimpah harta, kaya, sukses dulu, baru kita bisa bersuka cita. Tapi hari ini ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita adalah orang yang diberkati. Hidup manusia bukan tergantung pada kekayaan. Di Yeremia, di Lukas 12:15, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan. Tapi hidup kita benar-benar bergantung. Ketika kita menggantungkan, andalkan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang diberkati. Hari ini saudara, apa yang saudara kejar? Apakah hidup tunggu kaya, berlimpah dulu, baru saudara merasa hidup bahagia, diberkati? Enggak. Buat kita orang benar katakan, ketika Tuhan jadi andalanku, bukan harta, bukan kekayaan, maka aku adalah orang yang diberkati. Saudara dan saya hari ini, yuk 3 hal kalau kita hari ini menggantungkan hidup kepada Tuhan, percayalah, andalkan Tuhan, maka hidup yang diberkati seperti apa saudara? Arah hidup kita pasti berhasil, arah hidup kita pasti beruntung, arah hidup kita pasti naik. Ini orang yang diberkati. Orang yang diberkati pasti arahnya berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Tidak mungkin jadi ekor. Tapi kalau kita hari ini mengandalkan kekayaan, suatu kali kekayaanmu itu bisa habis. Orang berkata ndak habis 7 turunan, habis saudara. Orang berkata, Bu, aku punya harta seperti orang kaya. Hai jiwaku, ada padamu banyak harta. Ya, saya dengar satu cerita seorang yang stres saudara.
Sampai waktu saya dengar ceritanya, saya bisa bayangkan orang ini stresnya gimana. Suatu kali ketika masa-masa hari-hari ini, orangnya kaya, saudara. Orang ini punya usaha properti, punya usaha hotel, punya usaha multi usaha, dan usahanya besar. Dia sebut satu nama waktu dia cerita. Dia punya usaha yang beken, saudara. Ya, orang mungkin kalau sebut nama, orang pasti tahu dia pengusaha yang top sukses. Harta ndak usah diomong Bu Eli, berlimpah. Harta kekayaannya berlimpah. Tapi apa yang terjadi waktu kehidupannya habis? Hari itu dia ndak bisa ngelunasi uang sekolah anaknya di luar negeri. Dan anaknya marah besar karena anak zaman now ndak mau ngerti keadaan orang tua. Anak-anak marah, anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya, ya, karena disuruh pulang ndak mau, akibatnya ndak pulang. Mereka pilih kerja, ndak peduli dengan orang tua. Orang tuanya stres luar biasa. Bahkan hari ini pun dia ndak punya uang cash, mau jual aset sudah di bawah standar harga pasaran pun ndak laku-laku. Akibatnya harta yang jadi andalan keluarga ini justru ketika harta itu tamak. Dia berkata, hidup saya dulu kejar tamak, hanya kaya, duit. Setelah duit satu gunung. Apa artinya? Anak saya meninggalkan saya, anak saya meninggalkan hidup saya, ndak peduli lagi, sudah ndak punya rasa respect karena kami berdua bangkrut, ndak punya rasa hormat. Saya ditinggal anak, saya ditinggal orang-orang teman dekat saya yang dulu waktu kaya mereka mulai dekat sama kami, tapi waktu kami bangkrut kami ditinggalkan. Ada banyak harta kesuksesan yang meninggalkan hidup saya hari-hari ini dalam sekejap. Itu sebabnya standar hari ini dengan harta yang berlimpah kekayaan. Kalau kita hari ini tidak mengandalkan Tuhan, maka kita bukan orang-orang yang bahagia. Senyatanya di tengah masa sukar, waktu kita mengandalkan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Hari ini langkah iman. Jangan melihat dikitnya hartamu. Jangan melihat hari ini engkau hidup serba sedikit, serba kekurangan. Mulai hari ini katakan langkah iman. Terobos yang serba sedikit. Dengan apa? Andalkan Tuhan. Sudah, Tuhan, hidupku hanya mengandalkan Tuhan. Hari ini semua serba sedikit. Tapi ketika aku menyerahkan ke dalam tanganmu, aku percaya. Apa yang aku serahkan hari ini ke dalam tanganmu, Tuhan yang akan mengubah. Tuhan yang akan pelihara. Itu langkah iman, saudara. Makanya hari ini yuk jangan sampai ya, langkah iman itu kalau saudara andalkan Tuhan, apa yang dilakukan? Yang pertama, hari ini pakai kacamata iman. Jangan pakai kacamata saudara. Sudah tidak punya harta banyak, ya andalkan Tuhan, berarti pakai kacamata iman. Tuhan, aku percaya. Walaupun kacamata yang aku pakai hari ini, lihat semuanya sedikit, lihat semuanya hancur, lihat semuanya ambang batas kekuatan, lihat hasil lab juga kankernya tidak berubah. Tapi sekali lagi, pakai kacamata iman, berdoalah dengan iman, harapkan dengan iman, tetap berharap. Sekali lagi, pakai kacamata iman, doa dengan iman. Aku percaya. Waktu aku mengandalkan Engkau, apapun yang aku doakan, aku percaya. Aku sudah menerimanya dari Tuhan. Yang ketiga, lakukan, harapkan dengan iman. Orang punya pengharapan dengan iman itu, walaupun sampai hari ini tidak melihat, saudara tetap percaya. Ya, itu sebabnya hari ini yuk lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Saya sudah selesai. Sebentar lagi kita doa buat bakul yang ke-8. Maaf terlambat ya, tapi saya akan melepaskan bulan yang ke-8. Hari ini bulan Agustus, saudara pasti berjalan dengan cukup. Yang lagi tidak cukup, kesulitan keuangan, kesulitan bayar angsuran di bulan ke-8. Yuk kita lakukan langkah iman. Lakukan langkah profetik hari ini. Tidak usah takut. Karena kita hari ini percayalah kita siapa, kita berharga, Tuhan peduli. Bahkan saudara dan saya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Hari ini yuk tinggikan Tuhan. Sembuhkan aku maka aku sembuh, berkati aku maka aku diberkati, selamatkan suamiku maka suamiku selamat, anak-anakku selamat. Saudara percaya kalau kita meninggikan Tuhan, kita berkata selamat.
pasti selamat. Karena memang Tuhan mau setiap kita punya hidup dalam rumah tangga dengan kelimpahan. Hidup dalam usaha yang nanti bangkrut juga hidup dalam kelimpahan. Yang lagi susah juga gagal akan berhasil, bukan berhasil tapi berhasil dalam kelimpahan. Tangkap ya saudara, yang lemah akan kuat dalam kelimpahan. Tangkap ya, rumah tangga hancur, pulih dalam kelimpahan. Yang lagi usahanya sepi, rame dalam kelimpahan. Tangkap ya saudara, saudara hari ini yuk katakan langkah profetik. Saudara jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Hari ini yuk lakukan langkah profetik. Tinggikan Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dengan apa? Dengan pakai kacamata iman. Saya berhasil beruntung, pasti kacamata iman saudara pakai. Doa dengan iman. Aku percaya Tuhan, terima kasih. Aku sudah menerima semuanya. Yang ketiga yaitu harapkan dengan iman. Saudara dan saya hari ini jangan pernah takut. Semakin saudara berharap dengan iman, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata. Hari ini yuk kita mau berjalan dengan sesuatu yang baru ya. Saudara percaya saya sudah selesai. Kita akan berdoa dengan langkah iman. Pastikan yuk bakul ke-8 Tuhan sudah siapkan. Langkah iman, jangan melihat fakta, enggak cukup. Bakul ke-8 pasti cukup. Saudara enggak perlu takut ya. Saudara enggak perlu ngomong enggak cukup lagi, tapi saudara berkata, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Cukup, pas butuh, pas ada. Itu salah satu meninggikan Tuhan. Tangkap ya. Tapi kalau saudara ngomong enggak cukup terus. Tapi mulai hari ini berkata, Tuhan aku pas butuh nanti bayar angsuran. Pas ada ya Tuhan, karena Engkau yang mencukupkan. Itu langkah iman. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Besok yang onsite ya datang, yang belum daftar retreat sudah semakin tipis saudara ya. Buruan, nanti biasanya ibu-ibu itu, bapak-bapak juga ya, suami istri mau daftar setelah tutup baru bono, loh kok habis loh ya. Sekarang segera daftarkan segera. Tuhan Yesus memberkati. Yuk yang punya pergumulan, saudara dan saya taruh tangan saudara di dada. Saudara berdoa, saudara yang hari ini ngalami pergumulan yang berat, ambang batas kekuatan, jangan takut. Aku datang supaya hidup dalam kelimpahan. Hidupmu tidak akan pernah berakhir dengan biasa-biasa, tapi hidupmu akan berakhir dengan kelimpahan. Jangan takut, tinggikan Tuhan terus, andalkan Tuhan terus. Percayalah bahwa semua yang terjadi pasti berhasil, beruntung, arahnya naik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang terbaik yang Kau sudah berikan. Ketika kami melakukan langkah iman, kami akan lihat bagaimana hidup kami akan jadi Abraham di akhir zaman, Sadrak Mesak Abednego di akhir zaman, Yusuf yang dipromosikan, Daud yang dipromosikan, Ayub yang menikmati 2 kali lipat karena Engkau berkata, hari ini akan ada kelimpahan di mana bakul yang ke-8 di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang terangkat hari ini dalam nama Tuhan Yesus, terima kecukupan lebih dari cukup. Bakul yang ke-8 bulan Agustus hari ini membuat kita menjalani bulan Agustus lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan caramu yang ajaib memelihara hidup kami. Kami tidak akan pernah meminta-minta. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya berkat-Mu selalu ada. Berkati PD Victory, berkati retreat Tuhan Akbar. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya mungkin lusa lagi. Setelah lusa saya pulang. Lusa saya ada pelayanan sekali. Setelah itu saya kembali ke Indonesia ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. God bless semuanya.